atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Astika Puspitasari dengan NIM 20202104881. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan dengan NIM 20202102125. Perkenalkan, nama saya Christian dengan NIM 20201445. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Ryan dengan NIM 20202102125. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astika Puspitasari dengan NIM 20202104881. Di sini saya izin untuk membahas presentasi tentang peramalan penjualan. Nah, apa sih peramalan penjualan? Peramalan penjualan merupakan proses kegiatan memperkirakan produk yang akan dijual pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi ataupun yang akan terjadi. Nah, kita itu bisa memperkirakan pendapatan di masa yang akan mendatang dengan memprediksi jumlah produk yang akan dijual. Nah, biasanya itu terdapat jangka waktunya, misalnya dalam hitungan minggu, bulan, kuartal, ataupun dalam tahunan, seperti itu. Nah, ramalan penjualan sendiri ini merupakan apabila kita ingin melakukan ramalan penjualan yang akurat itu, kita itu harus melihat dasar dalam menentukan tujuan dan pengalokasian sumber dayanya. Nah, alokasi dan sumber daya itu harus mengarah langsung dari tujuan ke fungsi dalam penjualan. Nah, alokasi ini itu pada akhirnya akan tercermin dalam anggaran penjualan sebagai sebagian dari rencana dari penjualan. Adapun pemilihan cara forecast penjualan dipengaruhi oleh yang pertama, ada sifat produk yang dijual. Nah, faktor pertama yang mempengaruhi forecast adalah sifat produk. Dalam hal ini itu, perusahaan itu dapat menilai apakah produknya itu dapat bertahan dalam jangka waktu panjang ataupun jangka pendek. Nah, yang kedua ada tingkat persaingan. Tingkat persaingan ini itu perusahaan juga harus bisa melihat terlebih dahulu bagaimana sih tingkat persaingan dengan kompetitor yang lain. Nah, kira-kira bagaimana sih posisi perusahaan itu dibandingkan dengan pesaingnya dalam berbisnis? Nah, apakah lebih mendominasi ataupun justru malah kalah dari seorang kompetitornya ini? Nah, yang ketiga ada metode distribusi. Nah, metode distribusi ini merupakan sebuah metode ataupun rencana untuk menyebarkan barang maupun jasa yang diproduksi kepada pengguna akhir. Nah, dengan menerapkan metode distribusi yang efisien ini merupakan kunci untuk memperoleh keuntungan sekaligus mempertahankan pelanggan setia, seperti itu rekan-rekan. Nah, yang keempat ada data history. Nah, data historis ini merupakan data sebelumnya. Nah, ini tuh sangatlah penting untuk diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Nah, kita itu harus mendapatkan minimal data yang sudah terkumpul itu adalah data 5 tahun yang lalu, seperti itu. Nah, yang terakhir ada first size. Nah, first size ini merupakan ukuran perusahaan. Nah, besar kecilnya dari perusahaan itu dapat diukur dengan melihat total aset ataupun besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan seperti logaritma total aset, seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan dengan NIM 325 yang akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menganalisis peramalan penjualan dan penyusunan anggaran penjualan. Suatu anggaran ini dapat berfungsi dengan baik apabila taksiran-taksiran yang termuat di dalamnya itu cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya. Sehingga bisa dibilang untuk dapat melakukan taksiran secara lebih akurat, itu diperlukan berbagai dasar informasi dan pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang bisa diperhitungkan dalam menyusun anggaran penjualan di dalam suatu perusahaan. Jadi penyusunan anggaran ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, yaitu yang pertama ada faktor pemasaran, faktor keuangan, faktor ekonomis, faktor teknis, faktor keadaan personalia, dan faktor lainnya. Baik, yang pertama itu kita akan membahas faktor pemasaran. Jadi yang dipertimbangkan atau yang diperhatikan untuk di faktor pemasaran itu yang pertama adalah luas pasar. Jadi kita harus mengerti perusahaan kita ini luas pasarnya ini bersifat lokal, regional, atau sampai nasional. Lalu yang kedua itu kita harus memperhatikan keadaan persaingan pasar. Jadi kita harus mengerti apakah persaingan pasar kita ini
monopoli, persaingan bebas atau monopolistis. Lalu yang ketiga itu ada keadaan konsumen. Itu kita harus mengerti bagaimana selera konsumen kita, lalu juga mengkategorikan apakah konsumen kita ini adalah konsumen akhir atau konsumen industri. Oke, sekian untuk faktor pemasaran. Selanjutnya di faktor keuangan. Di faktor keuangan ini kita harus memperhatikan apakah modal kerja perusahaan ini mampu untuk mencapai target penjualan yang dianggarkan, seperti untuk membeli bahan mentah atau bahan baku ya, lalu juga membayar gaji, lalu juga membiayai promosi produk dan yang lain-lainnya. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke faktor teknis. Jadi di faktor teknis ini kita harus memperhatikan apakah kapasitas yang terpasang seperti mesin dan alat ini mampu memenuhi target penjualan yang dianggarkan, dan apakah bahan baku dan tenaga kerja ini mudah didapat dan murah biayanya. Seperti itu. Langsung saja selanjutnya yaitu di faktor ekonomis. Di faktor ekonomis ini kita harus memperhatikan apakah dengan meningkatkan penjualan itu akan mengakibatkan peningkatan laba atau bahkan menjadi rugi atau sebaliknya. Oke, yang selanjutnya ini adalah faktor keadaan personal dia. Jadi kita harus memperhatikan di segi tenaga kerja, apakah kurang, berlebihan atau sudah mencukupi. Dan juga dari tenaga kerja yang tersedia ini kita harus memperhatikan apakah mereka bisa atau mampu mampu dalam mengerjakan tugas-tugasnya demi mencapai tujuan ya. Nah, selanjutnya ini adalah di faktor lainnya yang terakhir ya. Jadi kita harus memperhatikan apakah pada musim tertentu anggaran penjualan ini bisa ditambah, dan apakah juga ketika kebijaksanaan pemerintah ini berubah bagaimana kelanjutannya, dan juga sampai berapa lama anggaran yang disusun ini masih bisa dipertahankan. Jadi dari penjelasan yang sudah saya jelaskan ini bisa disimpulkan bahwa selain peramalan penjualan yang diperlukan untuk penyusunan anggaran ini, kita juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang bisa berpengaruh terhadap penjualan seperti faktor pemasaran, faktor keuangan, faktor ekonomis, faktor teknis, faktor keadaan personalia, dan faktor lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam menyusun rencana penjualan. Dalam menyusun anggaran penjualan, langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu pertama, penentuan dasar-dasar anggaran. Nah, penentuan dasar-dasar anggaran ini dibagi menjadi 3, yaitu penentuan relevansi variabel, yang kedua penentuan tujuan umum dan khusus, dan yang ketiga penentuan strategi pemasaran yang digunakan. Nah, selanjutnya yaitu langkah yang kedua, yaitu penyusunan rencana penjualan. Nah, rencana penjualan yaitu yang pertama ada analisa ekonomi, di mana dengan menganalisa ekonomi ini mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek makro seperti itu. Dan yang kedua melakukan analisa industri. Nah, analisa ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan masyarakat menyerap produk sejenis yang dihasilkan oleh industri. Dan yang ketiga melakukan analisa prestasi penjualan yang lalu atau masa lampau, di mana analisa ini dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan pada masa yang lalu atau masa lampau. Dengan kata lain, untuk mengetahui market share yang dimiliki perusahaan di masa lalu. Nah, yang terakhir yaitu analisa penentuan prestasi penjualan. Nah, analisa ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan mencapai target penjualan di masa depan itu seperti apa. Nah, tidak menutup kemungkinan dengan memperhatikan faktor-faktor produksi, seperti yang pertama bahan mentah, yang kedua tenaga kerja dan kapasitas produksi, serta yang terakhir keadaan permodalan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penyelesaian dari soal yang saya ambil dari buku pada halaman 130 tentang perkembangan jumlah penjualan rokok dari tahun 1978 sampai 1982 yang berada di buku ya. Nah, di sini sudah tertera satu tabel informasi di mana
pada tahun 1978 jumlah penjualan rokok tersebut itu sebanyak 335.691 bal. Dan pada tahun 1979 ada 346.428. Pada tahun 1980 ada 351.965. Lalu pada tahun 1981 ada 317.134. Dan di 1982 ada sebanyak 381.648. Dan setelah itu ada beberapa informasi tambahan seperti pada tahun sampai tahun 1981 perusahaan hanya memproduksi rokok yang setiap bungkusnya berisi 10 batang. Pada tahun 1982 ditambahi dengan bungkus yang berisi 12 batang, dan 1983 akan bertambah lagi dengan bungkus yang berisi 3 batang. Lalu setelah diketahui data tentang volume penjualan selama 5 tahun terakhir, maka dapat diestimasikan volume penjualan yang akan dicapai pada tahun 1981 dengan menggunakan metode momen. Nah, dan di sini sudah tertera ada tabel penjualan tadi serta ditambahkan dengan ada beberapa kolom-kolom lainnya seperti kolom X, terus kolom XY, dan kolom X pangkat 2. Nah, lalu dalam penyelesaian ini kita akan membuat 3 persamaan, yaitu yang pertama adalah persamaan Y sama dengan A plus BX, yang kedua adalah persamaan sigma Y sama dengan N kali A plus B kali sigma X, dan yang ketiga adalah sigma XY sama dengan A kali sigma X plus B kali sigma X pangkat 2. Lalu setelah itu kita mengeliminasikan kedua fungsi atau persamaan tersebut sehingga kita bisa mencari nilai A dan B-nya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A dan B tadi, kita masukkan ke dalam persamaan Y yang bawah tadi, yaitu di persamaan A plus BX. Nah, dan setelah kita memasukkan nilai A dan B ke persamaan Y, kita mendapatkan sebuah hasil di mana di sini dalam volume penjualan tahun 1983 Y sama dengan 334.409,2 ditambah dengan 6.262 dikali 5. Itu memperoleh hasil sebanyak 365.359,2 bal, lalu dibulatkan menjadi 365.359 bal. Nah, setelah itu dapat diasumsikan bahwa setiap jenis rokok yang tadi seperti 12 batang, 10 batang, dan 3 batang itu memiliki estimasi jumlah sebanyak 12 batang sebanyak 21.922 bal, lalu 10 batang itu sebanyak 336.130 bal, dan 3 batang sebanyak 7.307 bal. Dan di mana apabila semua dijumlahkan akan mendapatkan hasil sebanyak 365.000 bal. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.